Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat dan para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah kepadanya. Dan sejatinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban hidup kita. Dan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dapat menambah bekal untuk perjalanan panjang negeri akhirat. Maka marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati, dan dengan amal perbuatan kita. Demikian juga jamaah sekalian, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, dan para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita telah menyelesaikan bab yang ketujuh, bab tentang yakin dan tawakal. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengambil bab yang baru, bab ke-8, bab istiqomah. Bab ke-8, bab istiqomah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwasannya istiqomah merupakan perkara yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Istiqomah merupakan karomah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa min a'zamil karamati 'alal insani luzumul istiqomah. Dan karomah yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba adalah dia mampu istiqomah. Jadi istiqomah ini merupakan karomah yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihan. Maka kita membahas bab ini tidak lain dan tidak bukan agar kita mampu untuk menjalankan istiqomah. Dan istiqomah itu berat. Dan istiqomah itu berat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkata di sini pensyarah kitab Riyadhus Shalihin yaitu Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitab beliau Bahjatun Nazirin Syarh Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, qala Ibnu Rajab Al-Hambali fi Jami'ul Ulum wal Hikam. Berkata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menukilkan perkataan Ibnu Rajab tentang definisi istiqomah. Beliau mengatakan, al-istiqomatu hiya, istiqomah adalah sulukus siratil mustaqim, meniti jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah agama yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasratan, tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri. Tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'lut ta'at kulliha az-zahira wal batinah. Yang dimaksud dengan istiqomah mencakup segala macam ketaatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa tarkul manhiyati kulliha kadzalik. Demikian juga meninggalkan segala macam larangan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi istiqomah itu kita berada di jalan yang lurus, jalan agama yang lurus, yaitu agama Islam, tanpa ke kanan, tanpa ke kiri, dengan melaksanakan semua ketaatan yang tampak maupun yang tersembunyi, dan meninggalkan semua larangan yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu yang dimaksud istiqomah menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-6.
Wa fi qoulihi azza wa jal, di dalam firman Allah di dalam surat Fussilat ayat ke-6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, maka beristiqomahlah kepadanya, wastaghfiruhu, dan beristighfar kepadanya. Maka di sini ada isyarat bahwasannya semaksimal apapun kita berusaha istiqomah, maka kita tidak akan mampu terus berada di jalan istiqomah. Maka untuk menutupi kekurangan kita, Allah perintahkan kita beristighfar. Maka kita harus terus semaksimal mungkin kita berusaha istiqomah, pasti ada kalanya kita terjatuh. Maka tutupi kekurangan kita itu dengan istighfar. Isyaratun ila annahu la budda min taqsirin fil istiqomah. Ini merupakan isyarat pasti kita itu tidak dapat sempurna dalam istiqomah. Fayujbiru dzalikal istighfar, maka istighfarlah yang akan menutupi istiqomah kita yang kurang tersebut. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka istiqomah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah di dalam kitab beliau Asyarah Qawaid fil Istiqomah, beliau mengatakan al-istiqamatu hibatu minallahi ta'ala. Istiqamah itu adalah hadiah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memohon terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat meraih istiqamah. Dan sejatinya Allah perintahkan kita memohon istiqamah 17 kali minimal dalam sehari. Dalam salat kita Allah wajibkan atau Allah jadikan itu rukun dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan bahwasanya kita harus membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus, agama yang lurus. Ini maksud agama yang lurus adalah istiqomah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan istiqomah. Maka kita memohon kepada Allah dengan menghadirkan hati kita, karena istiqomah ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita lanjutkan dalam bab ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babul istiqomah, bab tentang istiqomah. Qauluhu ta'ala, dan merupakan kebiasaan beliau dalam menentukan bab, setelah itu beliau datang dengan dalil Al-Quran. Beliau mengatakan, qala Allah ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Maka dalam ayat ini kita tahu istiqomah yang dimaksud adalah istiqomah sesuai dengan perintah Allah. Kita tidak boleh istiqomah kecuali dalam perkara yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan. Makanya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan istiqomah itu ada 3 syaratnya kalau mau mendapatkan istiqomah. Kata beliau, al-istiqomatu la takunu illa, yang pertama lillahi, yang kedua billahi, yang ketiga ala amrillahi. Ada 3. Al-istiqamatu la takunu illa, yang pertama lillahi, yang kedua billahi, yang ketiga ala amrillah. Apa artinya? Istiqamah itu tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah terrealisasikan kecuali dengan 3. Yang pertama, niatnya harus karena Allah. Niatnya harus karena Allah. Yang kedua, dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, dan istiqomah itu tidak akan terwujud kecuali di atas perintah Allah. Ini 3 syarat kalau kita ingin mendapatkan istiqomah. Harus niatnya ikhlas karena Allah. Kedua, harus selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, istiqomah itu di atas perintah Allah. Berkata Syekh di sini, Syekh Salim bin Al-Hilali, ya'murullahu subhanahu wa rasulahu bis-sabati wad-dawami 'ala al-istiqamah kama amarahu Allah wa bayyana lahu dzalika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk tetap dan selalu konsisten untuk istiqamah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau. Nabi saja diperintahkan untuk istiqamah, dan kaidah dalam usul fikih
jamaah sekalian, perintah yang Allah perintahkan kepada nabinya itu juga diperintahkan untuk umatnya. Perintah yang Allah perintahkan untuk nabinya itu juga perintah yang diperintahkan untuk umatnya, kecuali perintah yang memang dikhususkan untuk nabi. Kecuali perintah yang dikhususkan untuk nabi, ya. Maka dalam masalah ini fastaqim, beristiqomalah engkau Muhammad dan juga umatmu, yaitu kita semua harus beristiqomah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ini Imam An-Nawawi membawakan ayat pertama. Kemudian beliau melanjutkan pada ayat kedua. Beliau membawakan surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Dan Fussilat 30 sampai 32 ini merupakan ayat yang merupakan pondasi istiqomah. Yang mana orang kalau membaca surat Fussilat 30-32 ini harusnya dia betul-betul semangat istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, qala Allah taala innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Maka yang digarisbawahi di sini adalah istiqomah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepadanya, kepada orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dan mereka setelah itu istiqomah. Malaikat turun, Pak. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun. Para ulama berselisih pendapat kapan para malaikat itu turun. Di antara para ulama mengatakan malaikat turun ketika seorang hamba pada posisi yang sangat ketakutan, yaitu pada saat sakaratul maut, yang mana seorang hamba tidak tahu apakah malaikat azab yang akan menjemputnya atau malaikat rahmat, yang mana seseorang hamba tidak tahu apakah dia akan dimasukkan ke dalam raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, atau dia akan dicemplungkan ke dalam hufratun min hufarin nar, di dalam satu lubang dari lubang-lubang neraka. Orang itu tidak tahu. Maka tatanazzalu alaihimul malaikat, maka pada kondisi yang mereka begitu ketakutan, para malaikat turun. Para malaikat turun. Membawa apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Janganlah kalian takut dengan masa depan. Di depan kalian itu tidak ada yang menakutkan, semuanya adalah kenikmatan. Wa la tahzanu, jangan engkau sedih hati. Jangan bersedih hati dari dunia yang akan segera engkau tinggalkan. Dari dunia yang akan segera engkau tinggalkan, dari perkara-perkara yang mungkin belum terwujud, cita-citamu yang belum kesampaian, jangan bersedih hati dari masa lalumu. Wa abshiru bil jannati, dan bergembiralah dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi ketika kita dalam kondisi sangat butuh dengan orang yang menguatkan kita, Bapak Ibu sekalian, tidak di saat sakaratul maut datang, kita tidak tahu apakah kita akan dijemput malaikat rahmat atau akan dijemput dengan malaikat azab, apakah kita akan masuk di dalam nikmat kubur atau kita akan masuk dalam siksa kubur, kita tidak tahu. Maka malaikat pun turun memberitahu kepada kita, jangan sedih, jangan takut, bagi kalian surga. Ini buah kalau kita istiqomah. Pendapat yang lain mengatakan ini di saat kaum muslimin berjumpa dengan musuh di medan pertempuran, yang mana di antara kita ya adalah musuh-musuh yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya berada di medan pertempuran bukan perkara yang mudah. Bisa saja sebelum pertempuran orang itu kuat, berani untuk berperang, namun ketika melihat musuh gentar, ketika melihat musuh takut. Ya, jamaah sekalian,
Maka ketika hal tersebut skala genting, terkala posisi yang sangat mengkhawatirkan itu, malaikat pun turun. Apa kata malaikat? Wala takhafu, alla takhafu. Jangan engkau takut. Hadapi saja. Sesungguhnya engkau itu di atas dua kebaikan. Dua kebaikan. Mungkin engkau menang dengan pertempuran, kalian akan meninggikan kalimat Allah dan kalian akan mendapatkan harta ghanimah. Atau yang kedua, engkau akan mati syahid dan bagimu balasan yang tidak ada duanya di sisi Allah. Jadi untuk apa kita takut? Jangan takut, kata malaikat. Sesungguhnya engkau dihadapkan dengan apa? Dihadapkan dengan dua pilihan kebaikan. Wala tahzanu, jangan khawatir, jangan engkau pedulikan orang-orang yang kau tinggalkan, anakmu, istrimu, Allah yang akan menjaminnya. Hal-hal yang tidak kesampaian, jangan takut. Wa absyiru bil jannah, dan kabar gembira untuk kalian. Allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini nafsiran para ulama. Dan makna juga secara umum bahwasanya orang yang istiqomah dia tidak akan gentang menghadapi masa depannya. Dia tidak memiliki mental madesu. Apa madesu? Masa depan suram. Enggak, orang yang istiqomah akan optimis. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang beriman itu harus tafaul, harus optimis. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "I'malu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas." Semangat, kata Nabi SAW. Wasta'in billah, terus minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, jangan pernah lesu, jangan pernah lemah, jangan pernah loyo, semangat terus. Kemudian Nabi mengatakan, wa in fataka syai'un, kalau seandainya engkau tidak kesampaian dari target, dari tujuan, dari cita-citamu, fala taqulanna, jangan engkau ucapkan apa? Law anni fa'altu kadza lakana kadza. Coba aku melakukan ini pasti begini, enggak. Walakin qul, namun ucapkan qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti dia akan lakukan. Jadi kita harus bersemangat. Orang yang istiqomah tidak ada rasa takut. Demikian juga tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena dunia ini sangat-sangat hina. Sangat-sangat hina, jemaah sekalian. Untuk apa kita bersedih dengan sesuatu yang kita ketinggalan dari dunia? Jangan bersedih. Ya, dunia ini akan segera berlalu. Dunia ini akan segera pergi. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan kita ketika ada seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ketika Nabi SAW bangun dari tidurnya, kemudian ada guratan di belakang punggungnya. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidaklah engkau meminta kepada Allah sedikit saja bagian dari surga, sedikit saja bagian dari kenikmatan dunia?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma'ana wad dunya." Apa peduliku dengan dunia ini? Itu ucapan Nabi. Ma'ana wad dunya. Apa peduliku dengan dunia? Inna ma'ana wad dunya karaqibin istadhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Sejatinya aku dengan dunia bagaikan orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian berteduh di bawah pohon, kemudian dia akan segera meninggalkan pohon tersebut. Kita sedang dalam perjalanan. Makanya Abdullah ibnu Umar mengatakan, dia mendapatkan nasihat dari Rasul. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Rasul SAW pernah bersabda kepadaku, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Maka Abdullah ibnu Umar ketika mendapatkan nasihat itu langsung pinter, Pak. Apa Abdullah ibnu Umar? Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ini dalam perjalanan. Sebentar lagi kita akan sampai. Dunia ini kita ladang untuk dalam safar kita. Di sinilah kita mengambil kesempatan. Maka Abdullah ibnu Umar mengatakan, wa kana ibnu Umar yaqul, idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau engkau mendapatkan waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Artinya beramal demi kebaikan akhirat. Wa idza amsayta fala tantazirus sabah. Kalau engkau mendapatkan waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wa khudz min sihhatika lima radika. Manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika qabla mautik au limautik. Dan ambillah kesempatan hidupmu sebelum datang kematian. Maka orang beriman tidak akan pernah rasa takut dalam menghadapi dunia ini. Yang penting dia berupaya, yang penting dia yakin dan tawakal.
Maka bab istiqomah ini menguatkan apa? Yang kita pelajari sebelumnya, yakin dan tawakal. Kita punya Allah, untuk apa kita takut? Bagaimana mungkin aku takut miskin sedangkan aku hamba dari zat yang maha kaya? Itu harus kita hadirkan terus, Pak. Ya ibu-ibu sekalian, memang ya di depan mata kita seakan-akan menakuti. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan yang menjadikan di depan mata kita itu kefakiran, setan. Dan setan yang mendorong kepada kita terus untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, setan. Allah menjanjikan kita kecukupan. Allah menjanjikan kita kecukupan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang Islam. Wa ruziqa kafafan, yaitu yang mendapatkan rezeki yang cukup. Wa qanna Allahu bima atah, dan Allah jadikan dia qanaah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Beruntung, Pak. Kapan kita beruntung? Kalau kita muslim, kalau kita diberikan rezeki yang cukup, dan kalau Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita sikap qanaah. Beruntung kita. Tidak ada syaratnya apa? Harus punya kendaraan, harus punya rumah. Ya, yang kita punya sekalipun rumah di dunia ini sejatinya bukan rumah kita. Rumah siapa? Rumah Allah. Kita cuma dititipkan. Jangankan rumah, jangankan kendaraan, jiwa kita milik siapa, Bapak Ibu sekalian? Milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disyariatkan kalau kita mendapatkan musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ada maknanya. Jangankan istriku yang meninggal, aku saja milik Allah. Jangankan kendaraanku yang hilang, aku pun milik Allah. Sehingga ketika kita mengatakan itu, ringan beban kita. Sedih tetap, namun ringan. Kenapa? Kita saja milik Allah, apalagi yang lain. Kalau seandainya kita saja berhak Allah cabut, apalagi yang lain. Dan cukuplah perkataan Ummu Sulaim yang berkata kepada Abu Talha ketika anak Abu Talha meninggal. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau ada orang menitipkan kepada kita barang, kemudian tiba-tiba dia mengambil barang tersebut, bolehkah engkau menahan barang itu? Apa kata Abu Talha? Ya tidak mungkin, barang-barang orang masa kita tahan, kita harus berikan walaupun dia mintanya dadakan. Maka kata Ummu Sulaim, mintalah pahala kepada Allah, sesungguhnya anakmu telah wafat. Maksudnya apa? Anakmu juga barang titipan Allah dan berhak Allah kalau mau ngambilnya secara tiba-tiba, ya. Maka jangan takut, jangan bersedih hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, kembali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kami adalah wali-wali bagi kalian fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa telah menjadi wali-wali Allah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia wali-walinya, maka tidak ada lagi rasa gentar, rasa takut. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, kata Allah, maka aku telah umumkan perang dengan dirinya. Jadi kalau kita sudah istiqomah, Allah akan menjadi wali kita dan kita akan menjadi wali-walinya Allah. Maka apabila kita menjadi wali-walinya Allah, Allah akan menjaga kita. Tidak akan ada orang yang mengganggu kita, Pak. Andai pun ada orang mengganggu kita, kita katakan itu takdir Allah untuk menguji kita. Apakah kita betul-betul beriman atau tidak? Karena sejatinya ujian itu dua. Ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Yang mungkin seandainya kita pikirkan, yang kita bayangkan ujian itu hanya keburukan saja, kebaikan bukan ujian. Bahkan Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian bagi kalian. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami adalah wali-wali bagi kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di dalam surga apa-apa yang kalian inginkan, yang belum engkau ucapkan, yang terbetik dalam hati, Allah penuhi. Baru pengen langsung terpenuhi.
Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang kalian minta. Yang terbetik dalam hati Allah kabulkan, apalagi yang kita minta. Dan di surga subhanallah semua penuh dengan kenikmatan. Kita selalu makan, tidak pernah merasa enak, Pak. Bukan tidak pernah merasa kenyang, cuman tidak bikin kita berhenti untuk makan. Kita selalu minum, bukan karena kita haus, tapi karena kita ingin untuk minum, dan kita tidak pernah kekenyangan. Itu di surga. Tiap hari di surga bukan makin tua, makin muda. Di surga tiap hari bukan makin lemah, tapi makin kuat. Dan di surga itu ada apa? Ada pasar. Dikatakan bahwasanya pasar itu hari Jumat. Yang penghuni surga datang ke pasar itu. Kalau bahasa kita kalangan. Gunung Ngibul kalangannya hari Sabtu. Nah, di surga hari Jumat. Itu orang-orang pada datang ke sana. Maka ketika bertemu di sana mereka saling mengucapkan salam. Mereka saling memuji. Mereka saling mengatakan, pekan lalu kita bertemu sepertinya kamu tidak seganteng sekarang. Nah, ketika mereka kembali ke rumah bertemu lagi dengan istri-istri mereka pun mengatakan, demi Allah, sekarang ketika engkau pulang lebih ganteng daripada tadi ketika engkau meninggalkan rumah. Bayangkan. Di mana kita? Ya, bapak-bapak, ya, biasanya kita terus gombalin istri. Sekarang kita digombalin, betapa nikmatnya. Betapa nikmatnya. Ya, dan istri-istri di surga itu selalu sebaya dengan kita, tidak pernah tua. Tidak pernah tua. Dan tidak pernah ada kata haid, nifas, melahirkan, tidak ada. Dan tidak ada kotoran sama sekali. Makan terus, minum terus, tapi tidak pernah BAB, tidak pernah buang air kecil. Tidak pernah. Dan tidak ada buang air besar, buang air kecil di surga, tidak ada. Tidak ada, bayangkan. Sekarang di dunia, secantik apapun perempuan, kalau dia lagi buang air, adakah orang sudi di dekatnya? Tidak ada. Lari semua. Jangan buang air, dia kentut saja, ya pergi kita. Itu. Oh, tapi kan cantik Ustadz. Ya, lajulah. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Secinta-cintanya dengan oh, aku cinta padamu segala macam, kentut lari juga. Ya, tidak ada. Gitu. Bayangkan, di surga tidak ada itu semua. Ya, lantas bagaimana kata para sahabat? Ya Rasulullah, kalau seandainya tidak ada buang air, lantas bagaimana? Kita kan makan terus, minum terus, lantas gimana? Maka kata Nabi SAW, keringat yang akan mengeluarkan itu semua, yang menjadikan perut mereka kempes. Keringat, yang mana keringat tersebut lebih wangi daripada kasturi. Wah, ya Masya Allah. Bukan keringatnya santri ya, bukan ya, habis main bola, nah, itu. Keluar keringatnya, wah kasturi, bukan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, nuzulam min ghafurir rahim, itu semua adalah hadiah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat kedua yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bahwasanya istiqomah ini luar biasa, tidak ada tandingan. Kita istiqomah sebentar, Pak. Istiqomah sebentar. Contoh begini. Ini pernah disampaikan analogi saja. Kalau kita diminta untuk diam, tidak melakukan apa-apa selama 2,5 jam, tidak ngapa-ngapain, ya, tidak ngapa-ngapain, 2,5 jam, dengan ganjaran pahala, dengan mendapatkan balasan uang 1 triliun. 2,5 jam kita tidak melakukan kejahatan, diam saja, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kriminal gitu. 2,5 jam saja kita akan mendapatkan hadiah 1 triliun. Kira-kira banyak enggak yang mau? Banyak enggak? Banyak ya. Jangankan 1 triliun, cuman dapat mobil saja atau lato-lato, dapat hadiah mesin cuci. Tidak berhenti main lato-lato 3 jam, 5 jam. Gitu. Untuk mendapatkan apa? Hadiah mesin cuci, ya. Bahkan sampai lemes-lemes main lato-lato anak itu, ya. Untuk mendapatkan mesin cuci 3 jam, 5 jam main lato-lato. Ya. Mau, Pak. Ini cuma 2,5 jam dapat hadiah 1 triliun.
Ya pasti mau. Sejatinya Bapak Ibu sekalian, hidup kita di dunia ini itu bagaikan 2,5 jam saja. Bukankah umur kita ini 60 sampai 70 tahun? Betul enggak? Umur kita kan 60 sampai 70 tahun, bandingkan dengan satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat. Berapa satu hari di akhirat? Alfa sanatim mimma ta'uddun, 1000 tahun. 1000 tahun bandingkan dengan berapa? 60 tahun bandingkan dengan 1000 tahun. Dapat berapa? Ya kurang lebih 2 jam lah. Kurang lebih 2 jam. Jadi bersabarnya kita tidak berbuat jahat 60 tahun di sini, sabarnya kita dalam ketaatan di dunia ini, itu bagaikan hitungan 2,5 jam. Anggaplah paling lama 3 jam. Untuk mendapatkan keabadian. Bukan sehari, Pak. Bukan sehari. Di akhirat berapa hari? Selama-lamanya. Bukan sehari, selama-lamanya. Kita berkorban cuma 2,5 jam. Itu aja yang menjadi motivasi kita. Istiqomah 2,5 jam untuk mendapatkan kesuksesan abadi. Sebaliknya, kalau kita tidak mampu bersabar di dunia 2,5 jam ini, kita akan menyesal selama-lamanya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, labisina fiha ahqaba. Tahukah kita ahqaba itu berapa hitungannya? Ahqaba itu jamak, mufradnya haqbun atau haqabun. Haqabun itu kata Ali bin Abi Thalib dalam suatu riwayatnya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan. Haqabun itu sama dengan 1000 bulan. Yang mana satu bulan itu 30 hari. Jadi 1000 bulan, satu bulannya berapa? 30 hari. Yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau 1000 bulan berapa tahun? 30 juta tahun. Benar enggak? 1000 bulan kali 30 hari. Jadi berapa? 30.000 kali 1000 lagi. Jadi berapa? 30 juta itu satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, labisina fiha ahqaba. Jamak itu paling dikit berapa? 3 kali 3, 30 juta kali 3. Berarti berapa? 90 juta tahun minimal. Kalau kita masuk neraka, subhanallah. Nauzubillah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sadarkan kita, kuatkan kita untuk dapat bersabar dengan kehidupan dunia yang sangat sebentar ini. Sangat sebentar ini, ya, untuk mendapatkan kenikmatan akhirat yang tiada taranya. Ya. Cukuplah bidadari-bidadari dari surga sebagai kenikmatan yang tiada tara. Kata Nabi SAW, sesungguhnya wanita penghuni surga dari kalangan bidadari apabila mereka menyingkap kerudung mereka, maka menyebabkan dunia ini terang benderang semuanya. Cukup, Pak, satu. Sedangkan kita di akhirat dapat berapa bidadari? Ya. Tidak tahu kita, ya, saking banyaknya. Ya. Maka bersabar. Baik, kita lanjutkan pada yang ketiga. Imam An-Nawawi membawakan ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala, beliau membawakan firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan dan mereka tidak bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang kita kerjakan tidak seberapa, Pak. Dan yang kita kerjakan juga penuh dengan kekurangan. Siapa yang dapat menjamin sholatnya itu utuh, tidak ada kekurangan? Atau dibalik, selama kita hidup, berapa kali kita bisa sholat khusyuk? Begitu. Sholat yang sempurna. Kata Nabi SAW, orang sholat itu, selesai dia sholat, dia mendapatkan masing-masing sesuai dengan kadar sholatnya.
Ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Tergantung dari kesempurnaan sholatnya. Adakah yang dapat menjamin ketika dia sholatnya utuh gitu? Anda. Sedekah kita berapa sih sedekah kita yang kita kerahkan? Apakah semua harta kita? Enggak juga. Setengah enggak juga. Dengan sedikit harta kita Allah berikan lipat ganda, yang kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li ibadil mu'minin, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang beriman, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'alal qalbil bashar, yang mana tidak pernah mata ini melihat keindahan itu, telinga ini mendengar keindahan itu, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia tentang keindahan itu. Apa tempat yang paling indah yang pernah kita lihat? Apa? Sungai apa? Sungai Ari. Apa? Sungai Ara. Sungai apa? Yang airnya jernih. Sungai apa namanya? Switzerland. Itu katanya paling indah. Atau mana? Kota Taif. Apa lagi katanya yang paling indah? Itu menurut kita definisi indah ketika kita melihat surga. Kita tidak bisa ngomong lagi, oh ternyata ini yang namanya indah. Kita pernah dengar dengan kisah, bahwasannya begini, ya, ada tempat antara Pakistan dan India, ada tempat namanya apa? Ada yang tahu? Yang konflik terus. Apa namanya? Kashmir. Tahukah kita Kashmir itu? Kashmir itu masih di wilayah Asia, cuma dia punya 4 musim. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim es salju, ada musim panas, bayangkan. Itu dikatakan Kashmir itu pegunungannya luar biasa, indah sekali. Anak dengar kisahnya aja, oh iya indah sekali. Ketika kita mendengar kisah tentang surga nanti, kita katakan, ini baru definisi indah. Itu indahnya surga, Pak. Tidak bisa kita ungkapkan. Kita tahu indah sekarang, ketika kita lihat surga, oh ternyata bukan ini keindahan, inilah keindahan. Bayangkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada penghuni surga kenikmatan yang paling tinggi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika semua penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah menyeru, wahai penghuni surga. Maka semua penghuni surga mengatakan, ya wahai Tuhan kami, ada satu kenikmatan yang belum aku berikan kepadamu. Maka kata semua penghuni surga, apalagi ya Allah, semua telah Engkau berikan untuk kami. Kenikmatan yang berlipat-lipat ganda, yang mana amalan kami tidak seberapa dibandingkan ganjaran pahala yang begitu luar biasa. Maka ketika semua manusia memandang, Allah singkap tabir dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan wajahnya. Maka semua orang di surga mengatakan, inilah kenikmatan yang paling tinggi yang kami terima dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang mampu bersabar dan istiqomah, dan dengan istiqomah kita, dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah limpahkan kepada kita ampunan karunia, sehingga dengan ampunan karunia Allah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa hadhil ayat kallati qablaha, dan ayat ini sebagaimana ayat yang tadi kita baca di surat Fussilat. Naam. Itulah 3 ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab istiqomah. Sekarang kita lanjut pada hadis. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis nomor 85. Nomor 85. Wa an Abi Amr, dari sahabat Abu Amr, wa qila Abu Amrah, dikatakan Abu Amrah. Jadi kunyanya antara Abu Amrah sama Abu Amr. Siapakah dia? Sufyan ibn Abdullah al-Bajali rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qaulan, ucapkan kepadaku, sampaikan kepadaku, katakan kepadaku satu kalimat di dalam Islam. La as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana aku tidak bertanya kepada selain engkau. Beri aku satu ungkapan, beri satu aku ucapan, beri aku satu perkataan yang aku tidak mungkin bertanya kepada selain engkau.
Beritahu aku satu kalimat yang ringkas yang bisa aku ingat ya Rasulullah, yang mana kalimat itu tidak butuh aku tanyakan dengan orang lain, cuma engkau yang tahu. Maka kata Nabi SAW sangat ringkas namun sangat syarat akan makna. Dan ini merupakan mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang ringkas namun mencakup makna yang begitu banyak. Apa kata Nabi SAW? Kul, katakan wahai Sufyan Ibn Abdullah Abu Amr atau Abu Amrah, katakan amantu billahi summastaqim. Aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Itu kalimatnya, Pak. Kul amantu billahi summastaqim. Bapak-bapak saja sekali dengar langsung hafal nih. Apa, Pak? Kul amantu billahi summastaqim. Hafal. Sufyan bin Abdullah hafal, kita juga insyaallah hafal. Apa kalimatnya? Qul amantu billahi summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Subhanallah. Ya. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 38. Sudah masuk Isya? Naam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat, setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah hadis ke-85. Sangat singkat namun syarat akan makna. Qul amantu billahi summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Ini adalah kalimat yang begitu ringkas yang Nabi SAW berikan kepada seorang sahabat yang mengatakan, tolong beri aku satu kalimat yang aku tidak minta kepada selain engkau. Dan ternyata diberi yang untuk istiqomah. Dan cukuplah ini membuktikan bahwasanya istiqomah itu adalah perkara yang begitu mahal, yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjutkan pada hadis ke-86. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ke-86, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Selalulah berusaha untuk mendekat dan selalulah berusaha untuk tepat. Qaribu, selalulah berusaha untuk mendekat, wasaddidu, dan selalulah berusaha untuk tepat. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu. Selalulah berusaha untuk tepat dan selalulah berusaha untuk mendekat. Artinya apa? Kita pertengahan. Mungkin kita tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kita tahu ini yang benar, maka kita berusaha walaupun kita belum maksimal. Kita tahu keutamaan untuk menuntut ilmu, namun karena kita sudah bekerja, kita ada tanggungan, kita tidak bisa nuntut ilmu mondok, maka jangan sampai tinggal untuk hadir taklim. Itu namanya saddidu wa qaribu. Selalulah berusaha untuk tepat, selalu berusaha untuk mendekat. Kita tahu keutamaan sedekah, cuman karena harta kita sedikit, jangan sampai kita sama sekali tidak sedekah walaupun sedikit. Itu namanya saddidu wa qaribu. Itu maknanya, ya. Mungkin kita tidak bisa menghilangkan hafalan tentang nyanyi-nyanyi yang dulu kita hafal. Namun saddidu wa qaribu. Kalau tidak ada yang mengingatkan kita, jangan diingat-ingat. Tapi ketika itu datang, langsung dilawan. Karena tidak mungkin, apalagi kita dalam bis perjalanan, ya ada lagu-lagu tersebut, connect itu pasti, ya. Kalau sambung ini juara satu, sambung ayat mandek gitu. Maka berhenti, jangan diikuti. Tahu itu namanya saddidu wa qaribu, walaupun kita sulit, kita terus lawan. Itu namanya saddidu wa qaribu atau qaribu wa saddidu. Selalulah berusaha untuk mendekat, selalulah berusaha untuk tepat. Karena sejatinya kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang diminta al-istiqomatul matlubu huwas sadad. Istiqomah yang diminta dari seorang hamba itu adalah as-sadad. Apa itu sadad? Tepat di sasaran. Apa sasarannya? As-sunnah, sesuai dengan sunnah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isabatu fis sunnah, tepat di atas sunnah, itu namanya istiqomah. Sebagaimana tadi kita bacakan ayatnya, fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa'alamu, dan ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya layyan jua ahadun minkum bi amalihi, tidak ada seorang pun yang bisa lolos, yang bisa selamat dengan amal perbuatannya. Artinya tidak ada satupun orang yang lolos dari azab Allah karena amal perbuatannya. Dalam riwayat yang lain, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Loh Ustaz, kok gitu Ustaz? Jadi untuk apa kita beramal Ustaz? Kan gitu kan? Maka jawabannya ada pada yang berikutnya. Qalu, maka para sahabat pun sama, bingung seperti kita. Loh, kalau amalan tidak menjadikan kita selamat dari azab Allah, karena amalan tidak menjadikan kita masuk surga, ya untuk apa? Maka para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, qala wala ana, betul aku juga tidak. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin,
kecuali karena Allah melimpahkan kepadaku rahmat dan keutamaannya. Dengan itu Allah selamatkan aku, dengan itu Allah masukkan aku ke dalam surga. Jadi untuk apa kita beramal? Untuk mendapatkan rahmat dan keutamaan Allah. Itu Pak. Karena rahmat dan keutamaan Allah tidak akan didapat kecuali dengan perjuangan amal perbuatan kita. Kita harus berjuang. Makanya Nabi SAW mengatakan ihrisu atau ihris, bersemangat ala ma yanfa'uka, pada perkara yang bermanfaat. Kita harus semangat. Kenapa? Dengan itu Allah ridho dengan kita. Dengan itu Allah rahmat dengan kita. Dengan itu Allah berikan keutamaan kepada kita. Ya, maka amal itu bermanfaat untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga sebagaimana tadi kita bahas, terlalu mahal kalau kita ganti dengan amal perbuatan kita yang serba kurang. Amal kita itu sehebat apa sih, Pak? Ya, sudah umurnya singkat, tinggal di sana selama-lamanya. Perbandingannya tidak masuk. Kita hidup di dunia 60 tahun. Kalau dimasukkan Allah ke dalam surga, tinggalnya selama-lamanya. Amalan kita juga di dunia 60 tahun kita ibadah misalnya gitu. Apakah 60 tahun ibadah terus? Enggak. Dihitung-hitung banyakkan tidurnya. Bahkan lebih banyak waktu makan daripada waktu ibadah. Coba hitung. Ya, makan pagi, makan siang, makan malam, ngemil sore, ngemil duha, banyak. Belum lagi ngomong-ngomongnya, belum lagi ya kunjungannya, makan lagi, makan terusan tuh. Ya. Paling senang itu warung Al-Madinah, senang tuh dikunjungin terus sama antum. Ya, makan terus. Bandingkan dengan ibadah kita, berapa sih ibadah kita? Terus kita bangga gitu, amalku yang akan masukkan ke dalam surga. Surga mahal. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah Allah mempunyai barang dagangan yang begitu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, barang dagangan Allah itu surga mahal. Tidak bisa kita beli dengan amal perbuatan kita. Lantas untuk apa kita beramal? Agar Allah rahmat dan ridho dengan kita. Naam. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW, selalulah berusaha mendekat, selalulah berusaha untuk tepat dengan sunnah, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat selamat dengan amal perbuatannya. Artinya hanya dengan amal perbuatannya. Tidak. Ya, bahkan banyak dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa taba alaihi liyatubu. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka agar mereka bertaubat kepada Allah. Coba perhatikan. Allah mengatakan summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah terima taubat mereka sebelum mereka bertaubat. Agar apa? Agar mereka bertaubat kepada Allah. Jadi duluan siapa? Duluan taubat Allah terima atau duluan kita yang bertaubat? Allah duluan telah mengampuni kita. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah telah memberikan maaf untuk umatku 3 hal. Al-khata', sesuatu yang dikerjakan karena tidak tahu. Wan nisyan, yang sudah diketahui namun lupa, tidak berdosa juga. Wa mastukrihu alaihi, atau yang dipaksa kita melakukannya. Betapa kasih dan sayangnya Allah dengan kita. Kenapa kasih dan sayangnya kita? Kita ini banyak dosa, banyak maksiat, Pak. Tidak ada dikurangi jatah oksigen kita, Pak. Ibu-ibu sekalian, kita ini banyak sekali kekurangannya. Ibadah kita juga banyak bolongnya, banyak alpanya. Andaipun kita sholat mungkin pikiran kita kemana-mana. Namun Allah tidak pernah kurang jatah detak jantung kita. Jatah paru-paru kita untuk memproses udara. Udara ini banyak sekali. Ya, unsur kimianya, ada nitrogennya, ada oksigennya, ada karbon dioksidanya, segala macam banyak. Kok bisa disaring gitu, yang diambil cuman oksigennya saja? Bayangkan. Coba tuh Allah jadikan, enggak, kamu kan sholatnya enggak benar nih. Matikan satu, nonaktifkan dulu satu fungsi dari paru-paru. Kan enggak begitu Allah. Tiap kali kita berdosa gitu, cabut dulu penglihatanmu, hilangkan cahaya dari matanya. Kan enggak begitu. Allah sayang dengan kita. Ya, Allah sayang. Makanya Nabi SAW pernah memberikan permisalan tentang ada seorang ibu yang menjaga anaknya jangan sampai jatuh ke api. Maka kira-kira ada enggak seorang ibu yang
tega itu melempar anaknya ke api. Tidak usahlah melempar anaknya ke api, tega anaknya terbakar gitu. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada ibu itu paling rewel, ya. Anaknya ngidupkan korek, ya jangan nak, jangan kebakar tangan. Ngidupkan kompor jangan semua pokoknya. Kenapa? Karena sayang. Maka kata Nabi SAW, kira-kira ada enggak ibu yang berani dan mau melemparkan anaknya ke api? Padahal sahabat, enggak mungkin ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada manusia daripada ibu kepada anaknya. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ingin memasukkan kita ke dalam neraka, cuman karena kitanya yang terlalu melampaui batas. Allah memerintahkan kita untuk ibadah, tidak berhenti saja Pak, cuma dikasih fasilitas kita ini. Dijadikan pendengaran, penglihatan, hati nurani, dikirimkan kitab, dikirimkan rasul. Dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan mengazab kaum sampai kami kirim seorang rasul. Bayangkan. Namun kita, apabila kita dimasukkan dalam ya azab Allah, berarti kitanya sudah betul-betul melampaui batas, ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita tertipu dengan diri kita. Dan ini salah satu hal yang menjadikan orang itu tidak mampu istiqomah. Apa? I'jabul mar'i bi nafsihi. Ketika seseorang itu takjub dengan amal perbuatannya. Ana datang kajian terus, ana sholat 5 waktu terus, ana ini terus, wah pastilah ana ini surga lah menunggu. Tidak boleh begitu. Tidak. Siapa kita dibandingkan para salaf? Para salaf menangis Pak, takut amal ibadahnya tidak diterima. Seperti Ramadan, kita sering mendengar bahwasanya para salaf itu 6 bulan setelah Ramadan apa doanya? Berdoa agar amal ibadah di bulan Ramadan diterima 6 bulan Pak. Coba bandingkan dengan kita. Paling kita taqabbalallahu minna wa minkum 2 hari 3 hari, habis itu enggak lagi. Salaf 6 bulan Pak. 6 bulan sebelum Ramadan doa lagi, ya Allah sampaikan dengan Ramadan. Ini kita sudah di bulan Rajab, pernah enggak kita berdoa, ya Allah sampaikan dengan Ramadan? Mereka saja takut enggak dimasukkan ke dalam surga, kok kita bisa tenang? Itu yang menjadi PR kita bersama. Alhamdulillah kita telah baca hadis ke-86 dan ini merupakan hadis terakhir pada bab istiqomah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bab yang ke-9, bab yang baru insyaallah pada pertemuan pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tolong minta nasihatnya untuk anak yang pengen taubat tapi ada saja rasa malas di hati ini. Nasihatnya, yang pertama, kita tidak tahu jatah hidup kita kapan, ya. Kalau kita menunda-nunda untuk taubat, bisa jadi kita mati sebelum bertobat. Alangkah ruginya. Maka salah satu hal yang harus kita patrikan dalam diri, segera bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Ya, jangan malas, ya. Bagaimana cara memperbagus adab kepada ustadz? Caranya adalah antum paksa. Ya, kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapat dengan dipaksa untuk belajar. Hilmu, adab itu didapatkan juga dengan dipaksa untuk beradab. Ya, kalau kita tidak bisa senyum, paksa untuk senyum. Gitu.
Kalau kita orangnya sungkan untuk menegur, paksa untuk menegur, pasti bisa. Karena kata Nabi begitu. Dengan ditambah dengan banyak belajar membaca, ya. Banyak antum ilmunya, insya Allah makin semangat untuk mengamalkannya. Lalu bagaimana cara mengatasi rasa malas? Buku apa yang harus anda baca? Untuk mengatasi rasa malas, yang pertama antum berdoa. Zikir pagi petang itu antum hayati. Ya, Bapak Ibu sekalian, zikir pagi petang itu kita hayati. Karena dalam zikir pagi petang itu kita memohon kepada Allah dari apa? Sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Itu dihayati, dimaknai. Yang kedua harus dilawan. Kenapa antum malas? Apa kata Abdullah bin Umar? Iza asbahta fala tantaridir masa wa iza amsaita fala tantadiril fasis soba. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, izin mau bertanya, apa boleh mengambil barang orang tanpa izin seperti buku, rak orang? Jawabannya tidak boleh. Ustadz, izin mau nanya, apakah boleh datang ke tempat pernikahan orang kafir? Izin, mohon jawabannya. Hukum asalnya boleh kalau tidak ada kemaksiatan di sana. Tapi kalau ada kemaksiatan dilarang, haram. Ya, hukum asalnya boleh. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu sehat, amin. Antum juga yang bertanya dan jamaah sekalian. Ustadz, ana tidak tenang karena takut masuk neraka. Bagus. Itu keimanan. Tolong Ustadz cara agar semangat untuk memulai hari dan tidak resah Ustadz. Pertama, sebelum tidur baca doa yang kita telah hafalkan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Terus wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika sampai habis. Bangun tidur doa juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Keluar dari rumah doa juga. Bismillahi tawakkaltu. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla sampai habis. Ya. Belum lagi habis subuh doa. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan dan doa-doa yang lain. Insya Allah tidak resah lagi. Dan istiqomah. Orang istiqomah tidak takut, tidak sedih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada suku pedalaman yang tidak tahu apa-apa tentang agama atau yang lainnya, apakah mereka diazab? Kalau memang dia tidak tahu, tidak. Kalau memang dia tidak tahu, tidak sampai agama ini kepada dia, maka dia tidak diazab. Ya, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia. Sebagaimana orang-orang yang hidup di zaman fatrah, ahlul fatrah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang tidak sampai. Ya, mungkin aja ada, ya, memang pelosok enggak tahu gitu. Tapi kalau di kota-kota hampir dipastikan datang agama itu cuman tidak mau menerima saja. Tapi kalau memang sampai tidak dapat, maka dia tidak diazab. Nanti di akhirat akan diuji sebagaimana ahlul fatrah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin. Apa bentuk rahmat untuk orang muslim, orang munafik, orang kafir? Masya Allah. Barakallahu fiik. Dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Fatihah, Allah berfirman di awal bahkan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, tidak pilih kasih, ya. Maha penyayang, tidak pilih sayang gitu. Apa beda Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa bedanya? Ar-Rahman li jami'il makhluk. Rahman itu untuk semua makhluk. Semua, mau kafir, mau mukmin, semua dikasih. Bukankah orang kafir dikasih makan oleh Allah? Bukankah orang kafir dikasih kesenangan? Ya enggak?
Bukankah orang kafir mendapatkan kenikmatan di dunia ini? Dapat enggak? Dapat. Itu bukti rahmat Allah. Rahman. Sejatinya Rahman dan Rahim itu sama, asal katanya rahmat semua. Itu yang pertama. Rahman itu mencakup semuanya. Dan salah satu rahmat Allah, orang bekerja pasti dapat hasilnya. Besar atau dikit atau banyak, pasti dikasih. Orang yang sungguh-sungguh, Allah jadikan dia berhasil, cepat atau lambat. Itu dari rahmat Allah. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu hanya Allah khususkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Itulah penjelasan rahmatan lil alamin. Ya, belum lagi rahmatan lil alamin yang dimaksudkan oleh para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kecuali Allah berikan dulu penjelasan. Allah utus Rasul, Allah kirim kitab sampai benar-benar kita mengetahui. Allah jadikan kita pendengaran, penglihatan, hati nurani. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dari rahmat Allah untuk umat ini, ketika umat ini bersalah, tidak disegerakan azabnya. Sudah berapa tahun sejak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai sekarang? 1444 ditambah 13. Jadi berapa? 1457 tahun. Banyak enggak yang bermaksiat? Banyak. Banyak yang melakukan kekufuran? Banyak. Datang enggak azab seperti Nabi Nuh? Belum. Datang enggak azab seperti Fir'aun? Belum. Ini salah satu rahmat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Allah selalu membukakan tangannya di malam hari agar orang yang melakukan dosa di siang hari bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di malam hari dan membuka tangannya di malam hari untuk menunggu taubat orang yang melakukan di siang hari. Ya, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah di surga kita akan bertemu dengan istri kita? Bertemu kalau sama-sama masuk surga. Ya, makanya ya Ustaz Roni itu punya grup atau apa namanya? Sehidup sesurga gitu ya. Jangan sehidup semati. Ya, karena kita ingin bahagia sehidup sesurga. Apakah di surga kita mendapatkan keturunan? Keturunan yang ada di dunia akan kumpul dengan kita di akhirat. Kakek kita, nenek kita, cucu kita, cicit kita kumpul semua, Pak. Kumpul semua. Kalau beriman, makanya hendaklah yang menjadi wasiat kepada anak cucu kita tuh iman dan tauhid. Iman dan tauhid. Jangan yang lain. Kebanyakan orang kalau mau meninggal dinasihati apa? Hartanya. Maka jadikanlah nasihat itu, wasiat itu adalah tauhid agar kita bisa bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana apabila ada laki-laki yang sudah menikah tapi dia main game? Bagaimana Ustadz? Ya, harus banyak ikut kajian. Ya. Banyak kerjaan seorang suami. Dia harus untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya. Banyak sekali tanggung jawabnya, banyak sekali. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tanggung jawab suami. Ya. Berat ditanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia memimpin. Suami dimintai pertanggungjawab, istrinya, anaknya, rumahnya dimintai pertanggungjawab semua. Harusnya dia mikirkan itu daripada mikirkan bagaimana strategi memenangkan game itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga diberikan umur yang panjang. Amin. Kita semua diberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Apakah syarat masuk surga, Ustaz? Apakah manusia ada yang tidak masuk surga? Ada manusia yang tidak masuk surga. Syarat masuk surga adalah beriman dan taat kepada Allah. Karena Allah hanya akan memasukkan hamba-hambanya yang beriman ke dalam surga. Ya, bahkan bukan hanya beriman, bertakwa. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu
wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian juga di dalam surat An-Naba, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan berupa surga. Ada enggak yang masuk surga? Ada. Siapa? Orang yang tidak beriman. Ustadz, saya adalah pekerja, di mana keadaan di tempat kerja saya ini jangankan untuk istiqomah, untuk sholat wajib ke masjid pun susah. Sementara saya khawatir akan rezeki saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Yang pertama, yang memberikan rezeki Allah. Itu yang pertama harus kita yakini Bapak Ibu sekalian. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Sejatinya kita menuntut rezeki itu akan dimudahkan kalau kita taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, dan rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bukan hanya uang. Itu yang harus dipatrikan dulu dalam diri. Jangan sampai hanya mengharapkan sesuatu yang hina dina, dunia ini semuanya hina. Kita meninggalkan kewajiban kita. Maka kalau memang tidak bisa dikomunikasikan, yang pertama komunikasikan. Ya, yang pertama itu harus dikomunikasikan. Kadang-kadang kita sudah memvonis padahal kita belum komunikasi. Komunikasikan dulu. Kalau memang sulit untuk melakukan ibadah, maka insya Allah pasti ada kerjaan yang lain. Yakin. Tinggal kita saja yakin dan tawakal. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama razaqat tayr." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, pasti kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Cuman kadang kita tidak betul-betul bertawakal kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Apakah doa agar kita selalu istiqomah? Salah satunya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Salah satunya. Ya. Salah duanya apa? Salah satunya lagi adalah ketika kita sholat, menghadirkan kita sedang berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Nabi, ini sudah tadi. Ustadz, apa mati di atas perang dunia atau perang negara, apakah syahid? Wallahu a'lam bishawab. Nabi SAW bersabda, man kutila au man qatala duna nafsihi au duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela jiwanya, dia syahid. Orang yang mati karena membela hartanya, dia syahid. Orang yang mati karena membela kehormatannya juga syahid. Wallahu a'lam bishawab. Semoga masuk dari salah satu dari yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi. Ustadz, ana sudah 2 bulan tidak bermusuhan dengan teman sekelas. Mohon nasihatnya. Ya jangan bermusuhan. Ya, kalau sudah sekelas berarti salah kita. Kalau sudah sekelas berarti salah kita. Andai pun bukan salah kita, mulailah duluan. Ya, karena yang terbaik adalah orang yang pertama memulai, yang memaafkan. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada gengsi untuk memulai. Jangan kita malu untuk memulai. Andai pun kita yang benar, mulai saja. Kalau kita benar, kita yang memulai, maka tidak akan bertambah kecuali kemuliaan untuk kita. Kata Nabi SAW, wa ma zadallahu abda bil afwi illa izzan. Tidaklah bertambah dari seseorang ketika dia memaafkan kecuali bertambah kemuliaan. Jadi dengan kita memulai dahulu, insya Allah makin bertambah kemuliaan kita. Bahkan kalau kita terus-terusan seperti itu tandanya bahwasanya kita hina, tidak mampu mengalahkan emosi dan egoisme kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat disampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.